Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Fida Amira dengan NIM P1333742412221 dari Prodi D3 Kebidanan Semarang kelas A akan memaparkan materi yaitu fisiologi kardiovaskuler. Yang pertama, sistem kardiovaskuler sendiri merupakan sistem sirkulasi darah yang beredar di seluruh tubuh. Sistem kardiovaskuler terdiri atas organ jantung dan juga pembuluh darah. Darah beredar dengan membawa nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan juga hormon ke seluruh tubuh. Sehingga sel-sel tubuh mendapatkan makanan, tubuh dapat melawan penyakit, tubuh dapat menstabilkan suhu dan juga pH tubuh, dan yang terakhir, tubuh dapat mempertahankan homeostasis. Kemudian, sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah tertutup, di mana darah beredar dan mengalir secara terus-menerus dan juga berkesinambungan di dalam tubuh. Kedua, ada sistem peredaran darah ganda, yaitu darah melewati jantung sebanyak 2 kali saat darah kaya akan oksigen dan juga karbon dioksida. Kemudian, peredaran darah dalam tubuh terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil, di mana dimulai dari ventricle dextra menuju ke arteri pulmonalis, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian darah terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan juga oksigen, kemudian darah dibawa melalui arteri pulmonalis, keluar menuju ke antrium sinistra. Kemudian ada peredaran darah sistematik atau peredaran darah besar, dimulai dari ventricle sinistra menuju ke katup aorta, sehingga katup aorta terbuka, kemudian darah mengalir melalui arteri menuju ke seluruh tubuh, kemudian sampai pada pembuluh kapiler di mana terjadi pertukaran antara darah kaya akan oksigen dan juga karbon dioksida. Kemudian darah kaya akan karbon dioksida dibawa oleh vena cava superior menuju ke antrium dextra. Kemudian ada komponen yang terlibat dalam sistem transport. Yang pertama, darah. Darah disusun oleh sel-sel darah dan juga plasma darah. Kemudian yang kedua ada plasma darah. Bertugas mengarahkan dan mendistribusikan darah dari atau ke jantung. Yang pertama ada pembuluh darah. Aorta, arteri, dan arteriol di mana pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Kedua, ada pembuluh darah vena cava, vena, dan juga venula di mana pembuluh darah yang menuju jantung. Kemudian ada pembuluh darah kapiler, di mana tempat terjadi pertukaran antara gas karbon dioksida dan juga oksigen. Kemudian yang ketiga ada jantung. Lalu, fisiologi jantung. Yang pertama, jantung sebagai pemompa. Denyut jantung memiliki sistem yang membuat dia bisa berdenyut sendiri. Di dalam jantung terdapat 4 lintasan arus listrik yang menyebabkan kembang kempisnya jantung. Dimulai dari simpul sinoatrial, dihantarkan ke simpul atrioventrikular, kemudian masuk ke perkasis, kemudian terakhir ke serabut Purkinje. Kemudian yang kedua ada curah jantung. Curah jantung dikatakan normal apabila darah yang ditumpahkan dari ventrikel kiri sama dengan kanan besarnya. Kemudian yang ketiga ada bunyi jantung. Secara normal terdapat 2 buah bunyi jantung setiap satu siklus jantung. Yang pertama berasal dari getaran akibat penutupan katup mitral dan tricuspidalis. Yang kedua berasal dari getaran akibat penutupan katup aorta dan pulmonalis. Kemudian ada fisiologi vaskuler. Bagian-bagian yang berperan dalam sirkulasi peredaran darah yang pertama ada arteri, yaitu untuk mentransport darah di bawah tekanan tinggi ke jaringan. Kemudian ada arteriola, yaitu cabang kecil dari sistem arteri yang berfungsi sebagai kendali ketika darah dikeluarkan ke dalam kapiler. Kemudian ada kapiler, di mana tempat pertukaran cairan, zat makanan, dan elektrolit, dan juga hormon antara darah dan cairan interstitial. Kemudian ada venula, yaitu mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap. Kemudian yang terakhir ada vena, yaitu saluran penampung pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung. Sekian pemaparan materi fisiologi sistem kardiovaskuler. Saya izin pamit, terima kasih.